dipersembahkan oleh Ya, kembali ke Q&A pemirsa, masih bersama Pak Yaserli. Bapak mau nanya dong, Bapak pernah naik ojol nggak sih Pak? Waduh, sering sebelum jadi menteri. Setelah jadi menteri nggak pernah? Kenapa Pak? Maunya sih tetap bisa, tapi tidak boleh sama protokol tadi. Apa pendapat Bapak tentang kemarin beberapa waktu yang lalu ya, demo ojol itu Pak? Jadi begini, kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita concernnya satu adalah kesejahteraan, kemudian yang kedua itu adalah perlindungan mereka. Ya, kesejahteraan ya terkait tentang upah yang layak, kemudian perlindungan terkait tentang perlindungan kecelakaan kerja, perlindungan kematian, perlindungan terhadap jam kerja, kemudian perlindungan terhadap waktu kerja, seterusnya. Kita concern kita ke situ. Nah, Ya. satu lagi sebelum saya lempar ke panelis Pak. 60% penduduk kita ini mayoritas itu kerjanya di ruang informal Ya. dan 40% di formal. Artinya di sini ruang informal termasuk ojol di dalamnya itu kan sangat besar. Artinya benar-benar sangat dibutuhkan. Nah, keberpihakan pemerintah ini seperti apa agar ruang formal ini jauh lebih besar, Pak? Pertanyaannya kan sebenarnya seperti itu. Karena kalau ruang informal lebih besar artinya kesejahteraan yang tadi Bapak sebut dan juga kelayakan apapun kan tidak akan terjamin juga. Iya, artinya pemerintah harus hadir. Ya, harus hadir memastikan bahwa mereka itu memiliki peluang untuk bisa shifting dari informal ke formal. Bagaimana caranya? Yang pertama kompetensi. Makanya kita punya balai latihan kerja 300 sekian se-Indonesia. Dan kita harus buka akses yang luas buat mereka untuk meningkatkan skill. Kemudian yang kedua termasuk skill wirausaha. Ya, wirausaha itu kita membantu mereka untuk bisa tumbuh ya bisnisnya, sehingga kemudian mereka yang tadi isunya saat ini tidak layak, saat ini tidak ada perlindungan, maka kemudian mereka bisa mendapatkannya. Kapan Pak? Kapan? Ini terus kita lakukan. Berproses? Sedang. Jadi tiap tahun kita selalu melakukan pelatihan gitu ya. Dan angkanya lumayan besar Mbak Yohana ya. Jadi ada 303 balai latihan kerja se-Indonesia yang itu di bawah koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah UPTD. Kita banyak ya kalau Mbak Ruang Yohana lihat, formalnya memang sudah siap untuk itu Pak? industri tumbuh gitu ya. Selain tadi Mbak Yohana bicara tentang PHK, industri tumbuh. Mungkin pertanyaan adalah link and match antara pendidikan dengan ketenagakerjaan. Jadi seringkali tidak terjadi link and match karena pendidikan sendiri, kemudian ketenagakerjaan sendiri. Nah, bagaimana ke depan agar orang itu tahu saya harus sekolah apa supaya kesempatan kerjanya itu memang ke depan ada. Nah, ini tidak terjadi. Banyak misalnya insinyur menjadi ekonom. Nah, ini kan artinya bahwa ke depan itu harus ada link and match. Nah, sejauh mana Bapak melihat link and match ini? Link and match-nya sebenarnya pendidikan dengan industri kalau saya melihat ya, karena saya dosen. Ya, ketika kita merancang kurikulum kan kita bertanya ini relevan nggak dengan industri begitu ya. Nah, ketika kami melihat bahwa ada gap, ada mismatch, maka kemudian kami berusaha untuk lebih proaktif hadir gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama kita berikan employment outlook ke depan seperti apa, industry outlook seperti apa gitu ya. Dan kita berharap ya memang kami harus lebih proaktif bagaimana misalnya di institusi pendidikan Bu Afi ya. Di situ ada inkubator, kemudian mereka juga punya pusat-pusat center of excellence industri ya. Jadi sebenarnya gap itu adalah tidak hanya perguruan tinggi tapi SMK dengan industri sebenarnya. Disinilah kami harus bisa kemudian membuat sebuah bridging gitu ya. Bridging dari institusi pendidikan ke sini dan bridging dari industri juga kemudian harus bisa somewhat ini harus hadir ke institusi pendidikan. Itulah PR kita Bu Afif sebenarnya. Bicara tadi soal informal. Nah, silakan Mas Aris. Ya, kalau aku kembali ke ojol tadi Pak. Ini kan ojol ini kan ada kebutuhan akan angkutan, terus ada ojek yang tadinya biasa gitu ya. Terus hadir teknologi di tengah-tengahnya untuk menjembatani itu sehingga itu lebih mudah. Tapi kan terus tuntutannya adalah ini kan sebagai mitra jatuhnya ya Pak ya, mitra. Nah, terus tuntutannya seperti tuntutan kepada orang yang memberi pekerja. Padahal kan tidak seperti itu sebenarnya. Nah, yang terjadi itu adalah bahwa teknologi ini aturan tidak bisa mengejar kemajuan teknologi ini.
Nah, bagaimana peran Bapak, Kementerian Bapak untuk supaya ini tidak hanya terjadi di sini ya, bahwa peraturan itu tidak mampu mengejar kemajuan teknologi. Jadi seperti apa, Pak? Iya, tadi benar bahwa kasus ojol ini tidak hanya di Indonesia, itu satu. Yang kedua, yang kami cita-citakan itu, bahasa kami itu adalah hubungan industrial yang harmonis. Kita bahasakan hubungan industrial Pancasila. Desain kita sebelum kita berbicara ini apakah mitra atau pekerja, which is itu juga ya harus kita kaji dengan seksama. Kemarin kita menginisiate yang namanya bonus hari raya. Semangatnya sebenarnya semangat hubungan industrial sebenarnya. Ya, saya sampaikan ke teman-teman pengemudi dan kurir online, mohon difahami ini inisiatif, gitu ya. Jangan disalahpahami kemudian mereka nuntut awalnya THR yang kemudian jelas secara regulasi itu tidak ada payungnya, begitu ya. Tapi yang saya inginkan wujud tahun ini kalau kemudian ada sebuah kepedulian, kebersamaan, rasanya ini yang kita perlukan, Mas. Nah, jadi kalau alhamdulillah boleh saya katakan terlepas kemarin ya ada yang terima berapa dan seterusnya, tapi saya melihat message kami sampai kepada para aplikator. Pak, tentang ojol ini kan sebetulnya juga menurut saya sih miris ya, karena akhirnya ojol ini jadi karir yang safety net gitu. Kalau nggak bisa kerja di mana-mana, ya udah akhirnya ojol aja. Dan itu memang kenyataan, Pak. Saya juga punya saudara yang memilih resign, walaupun saya udah kasih tahu, nggak apa-apa. Kerjaan, tapi punya kerja capek, itu lebih baik daripada lo capek cari kerja gitu. Tapi nggak tahu ya, kadang-kadang kan orang karyawan itu, enggak lah, gue bisa lebih hidup dibandingkan hanya cuma di sini. Ini kantor toksik banget gitu ya bahasanya kan. Toksik banget, akhirnya dia keluar dan akhirnya nggak bisa apa-apa kan. Akhirnya memutuskan untuk taksi online. Saya udah bilang sama dia, kalau taksi online ini adalah pekerjaan yang luar biasa, semua orang akan jadi taksi online. Ini pasti capek banget. Ya. Nah, tapi menurut saya pemerintah tuh justru seperti terima kasih dengan aplikatornya ojol atau takol ini, taksi online ini. Kenapa? Karena dianggapnya ini penolong saya nih. Janji kampanye yang mengurangi pengangguran ini kesampaian gara-gara ada aplikator-aplikator yang memberikan seperti pekerjaan baru. Jadi memang ojol ini sesuatu karena fleksibilitasnya. Apa kemudian yang kemudian bisa kita lakukan? Saya tadi mengatakan tetap artinya fleksibilitas itu kita jangan menganggap sebagai suatu yang sifatnya adalah ultimate. Dan teman-teman aplikator juga sepakat kok begitu ya, tidak ultimate. Nah, sehingga balik lagi tuntutannya itu adalah bagaimana pemerintah bisa hadir ya sesuai dengan amanat konstitusi itu ya menyediakan pekerjaan yang layak kan, Bang Hersat ya. Tapi lega nggak Pak pemerintah dengan ada ojol ini, dengan ada aplikator-aplikator ojol ini? Tentu jangan bicara, artinya kita we are doing our best ya, dalam artian tadi ya hari ini kita lakukan job fair ya, kemudian kita monitor terus ke kawasan ekonomi, kawasan industri, gimana nih ya, ada nggak perkembangan terkait tentang rekrutmen seperti apa. Kemudian minggu lalu saya ke Kementerian SDM, ya gimana sih rencana besar hilirisasi kita. Karena kita juga ingin investasi itu datang dengan pertimbangan konsideran terkait dengan tenaga kerja. Dan itu harus disiapkan. Pak, kenapa Bapak kemarin mengeluarkan peraturan melarang menahan ijazah sih bagi perusahaan? Bukankah itu juga diperlukan ya Pak untuk menjaga komitmen karyawan? Ya, nyambung tadi, artinya Mbak, begini Mbak, permasalahan mendasar kita itu adalah, bahasa saya adalah value. Itulah ya, culture ya Bu Afi ya. Belum ada suatu harmonisasi bahwa memang pengusaha dengan pekerja seharusnya mereka itu satu tim. Nah, tinggal kita bicara dan ini kompleks se-Indonesia dengan sebarannya sedemikian rupa, maka kemudian sidak yang dilakukan oleh Pak Wamen, ya saya belum aja ini, itu kemudian menjadi suatu shock terapi, gitu ya. Sehingga kemudian sadar, ternyata nggak boleh begini ya. Ternyata kami itu punya hak loh. Ijazah itu sesuatu yang kemudian nggak boleh ya dengan sewenang-wenang ditahan, kemudian mereka tidak bisa untuk menggunakannya untuk
mendapatkan pekerjaan lain, melamar ke pekerjaan lain, gitu ya. Jadi ini semua puzzle-puzzle ya, program strategi kita bangun bersama untuk mengurai kompleksitas itu tadi sebenarnya. Jadi kalau ditanya sejauh mana efektivitas sidak yang dilakukan oleh Wamen, menurut saya so far itu cukup shocking begitu. Nah, job fair kami sekarang sejauh mana isu terkait tentang apakah peluang mereka bisa diterima, kesimpulan kami sementara dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.